Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik ya, kalau PKS sangat berharap bahwa Anies ya, supaya ikut ke kampanye Ridwan Kamil dan Suswono. Nampaknya PKS mulai agak ngemis-ngemis begitu kan ya, untuk bisa Ridwan Kamil dan Suswono ini menang ya. Saya kira Anies Baswedan akan menolak itu begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja ya, Pramono Rano Karno sekarang sudah berada di atas angin ya survei-surveinya. Bisa dipastikan Ridwan Kamil dan Suswono ini kalah ya. Dengan adanya seperti ini ya, PKS kenapa ya mengusung Suswono? Nah, itu pertanyaannya begitu kan. Saya sampai hari ini masih belum menemu jawaban itu. Kenapa tidak yang lain? Kalau misalnya ya Pak Mardhani mungkin agak seimbang begitu kan ya, atau dengan yang lain. Mungkin saya melihat dari sejak awal mungkin sudah dipastikan menang begitu dengan Ridwan Kamil. Karena lawannya adalah Pramono Rano Karno. Ternyata Pramono Rano Karno itu adalah punya segudang strategi mereka. Salah satunya yang didekati adalah para pendukung-pendukung Anies Baswedan, para loyal-loyal kepada Anies Baswedan yang kemudian didekati mereka sehingga mereka menjadi tim di dalamnya, ikut di dalamnya, deklarasi di dalamnya. Apa yang kita tawarkan? Yang ditawarkan adalah akan melanjutkan program-program Anies Baswedan. Walaupun toh pada hakikatnya mau dilanjutkan atau tidak, tapi kan hati masyarakat bisa kena. Sedangkan Ridwan Kamil dan Suswono ini masih sibuk nuansa-nuansa seperti itu, ingin membangun ini, ingin membangun itu begitu kan ya. Dia lupa masyarakat DKI Jakarta itu ya masih setia kepada Anies Baswedan. Sedangkan Pramono Rano Karno mereka tetap akan melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan. Seperti JIS ya, dia akan menjadi roomnya begitu kan ya, akan menjadi miliknya Persija. Kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan membangun JIS, membangun ini dan sebagainya itu akan dilanjutkan oleh Pramono Rano Karno, sehingga simpati masyarakat akan luar biasa ya kepada Rano Karno ini. Coba lihat elektabilitasnya. Makanya PKS sekarang ini katanya begitu berharap Anies ikut kampanyekan Ridwan Kamil, memohon kepada Anies Baswedan supaya ikut di pilkada. Makanya coba di Jawa Timur, Mbak Lulu saja ya ketemu dengan Anies Baswedan, elektabilitas mereka tinggi begitu kan. Dan sekarang Ahmad Sayhu ya, karena Deddy Mulyadi semakin tunggu elektabilitasnya, saya kira kalau temu dengan Anies Baswedan mereka akan semakin kekuatannya semakin wow begitu kan ya. Kalau seumpama Anies Baswedan ikut kampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono, saya yakin dan saya yakinnya itu menang begitu kan. Makanya saya sudah mewanti-wanti sejak awal ya, PKS kalau dikritik oleh anak-anak Abah diam aja begitu, gak usah membalas. Sejak awal mereka membalas sana sini dan pada akhirnya orang akan akan lihat begitu kan ya. Ya sekarang meminta dukungan ya, kemarin dicegal. Orang pasti berasumsi seperti itu begitu. Makanya agak lucu juga begitu kan, sekarang ini tiba-tiba PKS mau minta ya Anies Baswedan ini agar ikut kampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono. Coba kita baca ya, PKS berharap Anies ikut kampanyekan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta ini. Untuk Abah Anies Baswedan saya mohon untuk tidak ikut melibatkan diri di Pilkada DKI Jakarta. Betul ya, betul. Jangan ketemu dengan siapapun ya. Kalau yang lain silahkan ya. Berharap Abah Anies Baswedan tidak melibatkan diri dalam urusan Pilkada DKI Jakarta. Kalau RK sih baiknya jangan. Drama kan kemarin terlalu menyakitkan. Dan seharusnya PKS nggak usah sampai meminta-minta. Katanya Anies Baswedan pengangguran. Memang masih berpengaruh. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Mending Anies Baswedan netral lulusan kampanye. Waktu pencoblos biarin pilih siapa juga ya. Di Jakarta Anies Baswedan diminta turun gunung demi Ridwan Kamil. Di Jateng Jokowi Saruna, Sami ya, Sarwana ya, Sami Mawon siap-siap turun gunung. Cuma di Jabar yang enteng-enteng tahu-tahu turun. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Makanya saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan seperti Jawa Timur sudah tahu begitu ke Mbak Lulu begitu kan ya. Terus kemudian
di Jateng ya, Ahmad Sayhu sudah datang kepada Anies Baswedan. Saya kira untuk DKI Jakarta kapan? Nggak tahu ini kapan begitu kan ya. Saya kira nggak usah lah sosok Anies Baswedan ikut-ikutan masalah DKI Jakarta ya. Pasrahkan aja siapapun itu. Tapi kita lihat saja, katanya Anies pengangguran ya. Katanya Anies Baswedan tidak punya jabatan. Kok masih ada berpengaruh? Kok masih Anies Baswedan masih dibutuhkan? Agak lucu memang. Politik kita memang agak lucu begitu kan ya. Coba kita baca beritanya. Ini menarik loh begitu kan beritanya ya. Coba kita baca nih. PKS berharap Anies ikut kampanyekan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada di Jakarta. Wah, saking mintanya seperti itu begitu kan ya. Pelaksana harian PLH Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Sayhu Herawan ya alias Ahir berharap mantan gubernur di Jakarta Anies Baswedan ikut mengampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Menurut dia, bila Anies bersedia membantu tentu akan memberikan dampak positif terhadap elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang itu. Sebaiknya bagi kami, Anies Baswedan nggak usah lah, masalah DKI Jakarta nggak usah lah ya. Biar anak-anak abah dan masyarakat yang kangen kepada posisi Anies Baswedan di situ, biarlah mereka begitu kan ya. Biar menentukan pilihannya sendiri, mau golput kek, mau apa kek, terserah begitu kan. Jadi jangan seperti itu begitu. Artinya Anies Baswedan kalau ketemu dengan Ahmad Sayhu dengan silakan begitu, nggak ada masalah. Takut sewaktu-waktu Anies Baswedan ini dijebak nantinya. Ya dalam artian Ahmad Sayhu datang ke Anies Baswedan, ada Suswono. Ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Nanti hitung-hitungan sendiri lah bahwa di Pilkada DKI Jakarta itu Ridwan Kamil dan Suswono tidak punya dampak luar biasa hari ini dan bahkan elektabilitasnya semakin turun terus begitu kan ya. Sedangkan Pramono Ranokono kita lihat saja ya, sana sini elektabilitasnya sangat tinggi sekali. Akhir menjelaskan partainya dengan Anies sudah memiliki kedekatan sejak lama sebab PKS menjadi partai pendukung Anies seketika maju di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Bahkan namun kata Akhir, PKS tak bisa mengintervensi pilihan Anies di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan sebelumnya pada 5 November lalu Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas pada Jakarta 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ya, yaitu Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pangrekon dan Pramono Ranokono. Respon diberi pertanyaan, jika Pilkada Provinsi Jakarta dilakukan saat ini, siapakah yang paling akan pilih? Ternyata Pramono Ranokono mendapatkan 38%, sedangkan Ridwan Kamil ya dan Suswono mendapatkan 34%. Ini menandakan bahwa ya Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak ada naik signifikan sama sekali. Akibatnya apa? Karena program-program yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu tidak ada yang kemudian akan dilanjutkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Sedangkan Pramono Ranokono dan Ridwan Kamil mereka punya kapasitas yang sangat luar biasa ya. Anak-anak abah loyal yang kepada anak-anak abah di situ begitu kan ya, ikut mendukung Pramono Ranokono. Ini yang elektabilitasnya semakin naik di situ begitu. Karena apa? Ya Pramono dan Ranokono begitu walaupun berseberangan PDIP berseberangan di tahun 2017 begitu dengan Anies Baswedan, mereka akan tetap melanjutkan program Anies Baswedan. Dan disitulah hebatnya Pramono Ranokono ya. Nggak tahu siapa yang membacking strategi itu. Saya menganggap bahwa wah pasti ini anak-anak abah begitu kan ya. Pasti anak-anak abah begitu. Karena begitu banyak anak-anak abah yang kemudian dukung Pramono Ranokono. Ya, jadi saya kira itulah kesalahan dari Ridwan Kamil. Nanti ada kesempatan begitu. Ridwan Kamil ada kesempatan kalau ingin membujuk Anies Baswedan lalu kemudian mereka mau ya berkemukakan itu, ya saya kira ya akan menang Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kalau Anies Baswedan netral begitu kan ya, saya yakin dan yakinnya bahwa ya Pramono Ranokono dan yang akan menang begitu kan, karena anak-anak abah yang banyak yang mendukung di situ dan program Anies Baswedan akan mau dilanjutkan di situ kan. Ini keren begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.